perlu kita sangat hati-hati, kita gunakan peraturan-peraturan yang diterapkan dalam bahasa Indonesia. Baik, kita coba lihat tulisan. Tulisan, menulis itu adalah keterampilan keempat dari berbahasa. Yang pertama menyimak, lalu bisa berbicara, membaca, dan menulis. Saya sengaja taruh panah di sini, karena orang yang berbicara itu syaratnya pernah dia menyimak, pernah dia mendengar. Orang yang tuli biasanya bisu. Tidak semua orang bisu yang tuli. Nah, orang berbicara itu kadang-kadang kalau dia tidak pernah mendengarkan, maka dia tak bisa menirukan. Karena pada dasarnya manusia ini adalah meniru. Begitu pula menulis. Orang yang tidak pernah membaca, maka tidak ada harapan dia bisa menulis. Tidak semua orang menulis yang membaca. Tapi syarat untuk bisa menulis adalah membaca. Jadi tidak ada ceritanya kalau kita tidak mau membaca, apalagi tidak mau baca tulisan kita sendiri, maka kita tidak akan bisa menulis. Oke, kita lanjut. Apa yang harus diperhatikan dalam penulisan? Ada 3 hal, yakni kata, kalimat, paragraf. Kata itu misalnya ini, penulisan kata. Kita harus tuliskan huruf kapital, huruf italic, dan kata depan di. Itu untuk kata. Untuk kalimat juga kita harus bikinkan siapa, apa, mengapa. Contohnya informasi semakin banyak, kita harus ikuti aturannya seperti itu. Oke. Untuk paragraf ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Baik, kita lanjutkan. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah itu, dasar dari semua karya tulis ilmiah adalah ini. Harus ada masalah. Harus ada masalah. Apa masalah itu? Sebelum kita lihat, kita lanjut ke ilmiah dulu. Apa yang dimaksud dengan ilmiah? Ilmiah itu berdasarkan ada alasan-alasan dari pernyataan kita yang didasari oleh fakta atau literatur. Mohon maaf, Pak Fadli, ini ada echo. Nggak masalah Pak, lanjut Pak. Iya. Nah, ilmiah artinya adalah kita berbicara atau kita memberi pernyataan dengan dasar yang jelas, yang sumbernya dari fakta atau dari literatur. Tidak boleh ilmiah itu datang dari otak kita sendiri saja. Itu tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena ilmu milik bersama. Maka tidak bisa diperlakukan sesuka hati. Jadi kalau kita ada orang ramai mengatakan 2 tambah 3, 5, tiba-tiba kita datang bilang 2 tambah 3, 7, ya tidak laku. Karena tidak ada dasar faktanya, tidak ada dasar literaturnya. Kecuali satu saat nanti orang mengakui kita. Oh, rupanya memang 2 tambah 3, 7. Setelah semua orang mengakui, diterima sebagai fakta, dan dituliskan dalam literatur, barulah sah 2 tambah 3 sama dengan 7. Jadi tidak ada dalam karya ilmiah atau dalam soal ilmiah orang yang bisa sesuka hatinya. Harus ada dasarnya, fakta, dan literatur. Baik, kita kembali ke sini. Balik. Nah, inilah yang disebut dengan karya ilmiah. Jadi sebetulnya ada banyak sekali ya. Tetapi yang harus kita ingat itu bukan berarti yang satu lebih baik dari yang lain. Sistem pembelajaran online itu dipilih. Mohon, iya. Mohon maaf. Lanjut Pak, lanjut Pak. Oke. Nah sekarang yang namanya karya ilmiah itu sebenarnya ini. Ini saja yang karya ilmiah. Ada komponen latar belakang,
ada rumusan masalah, ada literatur, ada data lapangan, ada pembahasan, simpulan, dan saran. Semua ini adalah satu kesatuan yang saling berkaitan. Kita coba lihat. Yang pertama, latar belakang. Dalam latar belakang ada pernyataan yang 3 ini. Masalah, penting atau tidak, dan yang ketiga, identifikasi. Coba kita lihat apa yang maksud dengan masalah. Masalah adalah berbedanya harapan dan kenyataan. Ada harapan dan kenyataan. Ketika ini terjadi perbedaan, maka itu jadi masalah kita. Tidak selalu harapan dan kenyataan itu berbeda dalam hal yang positif, negatif. Kadang-kadang negatif, positif. Saya berharap gaji saya cuma 2 juta. Tahu-tahu saya dapat 10 juta. Itu saya harus curiga, ada apa? Ini beda loh harapan dengan kenyataan. Saya terimanya harus 2 juta. Kenapa sekarang datang-datang 10? Berarti ada sesuatu yang lain. 8 juta korupsi barangkali. Baik, tidak selalu kenyataan itu negatif, tidak selalu harapan itu positif. Yang penting adalah harapan berbeda dari kenyataan. Siapa yang bisa melihat harapan beda dengan kenyataan itu? Hanyalah orang-orang yang punya kepedulian. Orang yang peduli dengan sesuatu, dia jatuh cinta, lalu dia peduli pada yang dicintainya, lalu dia patah hati, dia peduli juga pada orang yang dicintainya tadi yang sekarang sudah pergi, peduli, baru dia jadikan itu masalah. Tapi ada orang yang tidak peduli, ya sudah, kalau nggak dapat, nggak jadi, nggak apa-apa, biar cari yang lain. Nah itu tidak peduli namanya. Ketika kita tidak peduli dengan pekerjaan kita juga, dengan tugas yang diberikan dosen kepada kita, maka kita tidak ada harapan bisa nulis. Karena perlu kepedulian di situ. Bukan berdasarkan karena menulis karya ilmiah itu dapat kredit. Kalau sekadar pemenuhan kredit, lama-lama nanti jiplak itu. Pasti kita usahakan sekadar memenuhi. Sekadar memenuhi tugas, ya sudah dijiplak sajalah. Ambil jalan pintas. Tapi kalau kita peduli dengan pekerjaan kita, kita ingin perpustakaan kita lebih maju, kita ingin agar kita berisi kepalanya nanti kalau sudah wisuda, kita nggak bodoh-bodoh amat lah, tapi kita bisa jadi lebih cerdas, maka kita akan peduli dengan tugas itu, kita peduli dengan pekerjaan itu. Ketika kita peduli, maka muncullah perhatian kita kepada yang namanya harapan, yang namanya kenyataan. Harapan dan kenyataan yang berbeda membuat kita resah karena kita peduli. Inilah dasar dari kalau kita mau tulis. Baik. Harapan dan kenyataan itu contohnya dalam penulisan seperti ini. Ini ada tulisan singkat. Yang bagian di atas ini adalah harapan. Harapan itu apa? Kalau dalam tulisan ini dari Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar mengatakan demikian, lalu instruksi Menteri mengatakan demikian, ini harapan. Lalu kenyataannya seperti apa? Kenyataannya seperti ini. Ada harapan bahwa ada perpustakaan desa di seluruh Indonesia, menggalakkan hadirnya perpustakaan desa di seluruh Indonesia. Kenyataannya hanya 30%, berarti tidak seluruh Indonesia. Ini ada berbeda harapan dan kenyataan. Kita kembali ke sini. Nah, kalau masalah sudah jelas, ada harapan dan perbedaannya sudah, harapan dan kenyataannya sudah nampak perbedaannya, maka sekarang kita kaji yang kedua. Penting enggak? Penting. Kalau kita beruntung itu diselesaikan. Rugi kalau dibiarkan. Itu namanya penting. Tapi kalau dibiarkan, diselesaikan juga nggak ada untungnya, nggak ada ruginya, itu nggak perlu dibahas. Jadi misalnya kenapa asap itu ke atas, ya udah biar sajalah, nggak ada untungnya juga kita bahas. Toh dia akan ke atas juga terus-menerus, nggak akan bisa ke bawah. Jadi berarti nggak ada untungnya, nggak ada ruginya, ya nggak usah kita bahas. Mana yang dibahas? Yang kalau keuntungan itu dapat, begitu dia selesaikan, kerugian terjadi kalau dibiarkan.
Ini harus dinyatakan dengan jelas pada latar belakang. Jadi yang pertama tadi, nyatakan bahwa ada perbedaan harapan dan kenyataan, lalu nyatakan juga penting tidaknya masalah itu. Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah. Kita harus tahu apa saja penyebab timbulnya masalah itu. Tadi dia baik-baik saja, tadi dia sayang-sayang saja, sekarang kok dia jadi benci? Sebabnya apa? Mengapa dia jadi begitu? Itu namanya identifikasi masalah. Kemarin dia SMS tiap hari, sekarang kok enggak? Ada apa masalahnya? Kita uraikan semua. Misalnya, oh mungkin karena dia tidak punya kuota. Oh mungkin karena dia tadi malam enggak sahur. Mungkin itu. Nah, semua penyebab itu kita uraikan. Lalu kita seleksi. Mana yang bisa kita tahu jawabnya langsung? Buang. Bukan itu sebab yang kita kaji. Penyebabnya kita langsung tahu. Misalnya, mengapa dia itu sekarang menguap? Mengapa dia seperti orang ngantuk? Lalu jawabannya kita tahu, oh tadi malam dia kurang tidur. Maka kurang tidur, buang. Tidak menjadi penyebab lagi. Itu sebab yang sudah diketahui. Tidak usah kita bicarakan. Jangan pula sampaikan kepada orang, dia itu ngantuk karena kurang tidur. Semua orang sudah tahu. Tidak usah ngomong itu. Yang kedua, buang juga penyebab yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kemungkinan selesainya. Tidak tahu kita, tidak pandai kita. Dulu tidak ada virus corona. Sekarang ada. Terus apa sebabnya? Karena virusnya. Terus gimana caranya? Nggak tahu. Nggak tahu ya sudah. Jangan ngomong. Jangan nulis. Jangan tulis sesuatu yang nggak bisa kita selesaikan. Nggak bisa kita selesaikan, ya sudah, biar saja. Biar orang lain menyelesaikan. Yang keempat, pilihlah faktor penyebab masalah tadi, penyebab bedanya harapan dan kenyataan tadi yang mungkin diselesaikan. Yang mungkin diselesaikan itu kita letakkan di rumusan masalah. Yang mungkin diselesaikan, tapi belum bisa diselesaikan sekarang. Mungkin nanti kita dapat jawabnya. Kita bisa loh ini menyelesaikannya. Maka itu dimasukkan dalam rumusan masalah. Jadi latar belakang masalah itu menghasilkan rumusan masalah. Oke, ini rumusan masalah. Rumusan masalah biasanya dinyatakan dengan kalimat pertanyaan. Biasanya. Lalu ada masalah tujuan dan output, tujuan dan manfaat. Ini tidak usah kita bahas, ini nanti saja. Sekarang kita coba lihat. Rumusan masalah sudah ada. Maka mulai sejak saat ini, saat rumusan masalah sudah ada. Misalnya, kita punya rumusan masalah. Bagaimanakah sikap pemustaka terhadap perpustakaan UNP? Bagaimana sikap pemustaka terhadap perpustakaan UNP? Kita tadi lihat bahwa harapan kita orang banyak datang. Ternyata tidak. Lalu kita pikir, loh kok orang jadi sedikit padahal diharapkan banyak. Itu masalah. Penting enggak? Penting. Kenapa? Mahasiswa UNP perlu banyak hadir di perpustakaan. Supaya apa? Kalau dia hadir, dia lebih pintar. Identifikasi sebabnya. Koleksi barangkali. Oh, koleksi lengkap. Gedungnya bagus. Pustakawannya pemarah. Oh enggak. Pustakawannya malah manis-manis. Cantik-cantik, baik-baik hati. Kayak pramugari. Misalnya begitu. Oh enggak, bukan pustakaannya. Berarti siapa yang salah? Mungkin pemustaka. Ini mungkin loh. Karena kita belum tahu. Kita belum ketemu pemustakanya, kita belum tanya dia. Mungkin pemustakanya. Maka kita buatlah rumusan masalahnya. Bagaimanakah sikap pemustaka terhadap perpustakaan UNP? Maka sejak saat itu, kita hanya bicara tentang sikap pemustaka terhadap perpustakaan UNP. Kita tidak bicara lagi sikap yang lain-lain. Kita tidak bicara tentang perilaku orang. Kita tidak bicara tentang persepsi. Kita hanya bicara tentang sikap. Kita hanya bicara tentang pemustaka, tidak pemerintah, tidak pemberi dana,
tidak pimpinan, tidak pustakawan, tapi hanya pemustaka. Kita juga berbicara hanya tentang perpustakaan UNP. Perpustakaan lain tidak urusan kita. Karena dalam rumusan masalah kita sudah tuliskan masalah kita yang kita bicarakan hanyalah sikap pemustaka terhadap perpustakaan UNP. Ini semua berimbas kemari. Kedua hal ini. Dalam rasional atau literatur yang nanti kita cari, yang kita kumpulkan, hanya menyangkut yang ada di rumusan masalah. Jadi literaturnya hanya tentang sikap, literaturnya hanya tentang pemustaka, dan sikap pemustaka, literaturnya tentang perpustakaan UNP. Perpustakaan secara umum tidak urusan kita. Kita hanya mengurus perpustakaan UNP. Berarti hanya sikap pemustaka terhadap perpustakaan UNP yang ada dalam literatur. Begitu juga data yang kita kumpulkan. Data yang kita kumpulkan ini hanya tentang sikap pemustaka. Jadi kita datang ke pemustaka, kita tanya sikapnya terhadap perpustakaan UNP. Sikapnya terhadap UNP, nggak bisa, nggak diurus, biar saja. Sikapnya terhadap perpustakaan saja. Sikapnya terhadap pustakawan, enggak juga. Orang terhadap perpustakaan kok. Hanya itu. Baik, kita sudah dibatasi di sini. Apa itu rasional atau literatur? Apa syaratnya? Ini syaratnya. Literatur itu syarat umumnya adalah belum terbantahkan. Belum terbantahkan. Jadi bukan literatur itu syaratnya misalnya gini. Ada orang, ada pendapat sementara pihak, literatur itu paling ini, mohon maaf, ya, literatur itu paling lambat 5 tahun yang lalu. Nah, itu yang boleh. Tidak boleh yang 10 tahun yang lalu. Satu prinsip, tidak selalu yang baru itu benar. Tidak selalu yang baru itu lebih hebat daripada yang lama. Buktinya, mahasiswa baru pasti tidak lebih pandai daripada mahasiswa lama. Tidak mungkin mahasiswa baru lebih cerdik daripada mahasiswa lama. Orang mahasiswa baru semuanya serba heran. Maka tidak selalu yang baru itu lebih baik. Yang baru itu lebih benar, belum tahu. Belum tahu. Oleh karena itu, maka tidak ada persoalan baru atau lama. Justru pada ilmu-ilmu tertentu itu lebih baik yang lama. Misalnya ilmu sejarah. Ilmu sejarah, literatur lama lebih baik. Jadi saya kira pembatasan 5 tahun itu adalah pembatasan yang tidak jelas dasarnya. Kalau tidak jelas dasarnya, berarti tidak ilmiah. Ada masalah lagi. Tidak selalu literatur terbit 5 tahun yang lalu. Terakhir terbitnya 10 tahun yang lalu. Setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada orang mengurus itu lagi. Kita perlu. Ya apa boleh buat, kita pakai. Apa dasar yang kita gunakan? Maaf. Apa dasar yang kita gunakan? Kita gunakan belum terbantahkan. Belum ada yang membantah. Belum ada yang berhasil membantahnya. 2 tambah 3, 5 sama dengan 5. Belum ada yang bantah. Kalaupun ada yang bantah, belum laku. Maka tidak terbantahkan. Kalau belum terbantahkan, tetap boleh dipakai. Contohnya, Pancasila atau Undang-Undang Dasar 45, belum dibantah, ya pakai juga. Al-Quran, belum dibantah, pakai juga. Walaupun sudah tua usianya, itu sah dijadikan acuan. Oke, baik. Yang kedua, sebaiknya lebih dari satu. Jangan percaya kepada satu orang. Jangan percaya pada satu literatur. Saya sering bilang kepada mahasiswa, jangan percaya sama saya. Kenapa? Ya tidak ada dalam rukun iman. Lagian, saya kan bisa lupa. Saya bisa jahat, nipu. Saya bisa juga sedang iseng. Maka jangan percaya dengan kata-kata saya. Lalu bagaimana caranya? Cek lagi. Tanyakan lagi. Cari di buku, cari di jurnal. Benar enggak yang dikatakan itu? Maka ini semua berarti jangan hanya satu literatur yang diambil tentang satu hal. Misalnya sikap adalah ini bla bla bla, kata si A. Cek dulu, cari kata si B. Apa iya itu?
Samalah kita dengan sakit ya. Sakit jangan cuma satu dokter. Saya pernah berobat dengan 5 dokter dengan satu penyakit dan 5-limanya bilang penyakit saya lain, beda-beda. Dan sampai hari ini saya tidak tahu penyakit saya itu aslinya apa. Karena 5 dokter yang saya tanya lain-lain jawabnya. Dokter pertama lain, kedua lain, ketiga lain. Itu sama saja dengan sekarang. Corona itu. Entah ya corona entah tidak. Tidak tahu kita. Karena dokternya cuma satu yang kita tanya. Tanya lagi dokter satu lagi. Kata dokter lagi, oh iya ini corona. Dokter yang ketiga, iya ini corona. Jangan bantah juga lagi. Itu sudah corona itu. Jangan bantah juga. Maka lebih dari satu. Cek pengarangnya siapa? Cek penerbitnya, cek tahun terbitnya. Oke. Empiris lapangan. Mengumpulkan data lapangan itu harus ada cara yang jelas. Sumber datanya dari mana? Terus alat yang dipakai apa? Ini maksudnya alat bukan pena ya, bukan komputer untuk ngetik, itu tidak masuk itu. Alatnya misalnya kuesionernya apa, paduan wawancaranya apa, itu alat. Lalu bagaimana cara mengolah datanya? Jelaskan. Terus bagaimana menafsirkan datanya? Jelaskan. Ilmiah tidak ada yang disembunyikan. Semua terbuka. Karena bilik bersama. Oke, kita lanjut. Nah, kedua-dua hal ini kemudian kita bahas. Apa pembahasan? Pembahasan itu adalah kita diskusikan sendiri. Literatur bilang apa soal itu, data empiris bilang apa. Apa kata literatur tentang sikap tadi? Apa pula kata data tentang sikap? Apa kata literatur sikap pemustaka seperti apa harusnya kata literatur? Apa yang kita temukan sikap pemustaka? Apa kata literatur tentang perpustakaan harus begini, begini, begini? Apa pula kata data yang kita peroleh? Kita perbandingkan itu, kita adu-adu dia, kita lihat mana yang benar, mana yang salah, lalu kita beri ulasan dan pendapat kita. Literatur bilang itu ke kiri, data empiris bilang ke kanan, maka kita ulas. Kalau begitu, kita pilih ke tengah saja, misalnya seperti itu. Itu isi dari pembahasan. Ketika pembahasan ini kita remas sampai kecil, kita bahasa Minangnya rame-rame. Kita ambil intinya, itu menjadi simpulan. Jadi pembahasan yang kita remas, jadilah simpulan. Simpulan adalah jawaban dari rumusan masalah. Sekarang coba kita review kembali. Rumusan masalah, alasannya ada di latar belakang. Rumusan masalah itu dasarnya, alasannya, baik fakta atau literatur ada di latar belakang. Sering mahasiswa nanya, Pak, latar belakang boleh kutipan enggak? Siapa bilang enggak boleh? Ya boleh. Kenapa? Karena dasar ilmiah itu harus dari literatur atau fakta, bukan ngarang. Maka alasan rumusan masalah ada di latar belakang. Ini, yang dua ini, dibatasi oleh rumusan masalah. Hanya membicarakan yang ada rumusan masalah, hanya mengambil data tentang rumusan masalah. Lalu keduanya didiskusikan, diadu-adu, diulas, dapatlah pembahasan. Pembahasan ini diambil intinya, itulah simpulan. Maka simpulan adalah jawabannya kemarin. Kalau ditanyakan, mengapa itu simpulannya? Baca pembahasan. Mengapa itu pembahasannya? Karena rasionalnya begini. Karena datanya demikian. Lalu mengapa ini yang dicari literaturnya? Karena rumusan masalahnya itu. Mengapa latar belakangnya demikian? Mengapa rumus masalahnya itu? Karena latar belakangnya demikian. Gitu. Nah, semua ini perlu kita beri saran-saran, lalu semuanya kita tulis menjadi dokumentasi ilmu pengetahuan. Baik Bapak Ibu, maaf, ada yang lupa saya. Rumusan masalah ini nantinya akan menjadi judul. Seringkali mahasiswa nanya, Pak, tolong carikan judul. Nah, saya cuma menjawabnya begini, Anda belum nikah sudah cari nama anak. Ya nikah dulu lah. Terus kok baralek dulu. Terus nanti punya anak dulu. Tahu kelaminnya laki-laki perempuan. Baru kasih nama. Jangan cari nama anak. Pacaran aja belum.
Dengan sekarang itu kan sering ya mahasiswa itu pacar-pacaran sudah panggil papa, mama, umi, abi. Anak kita siapa nanti namanya? Orang nikah aja belum tentu. Kira-kira demikian analognya. Jadi judul munculnya setelah rumusan masalah, karena judul adalah rumusan masalah. Baik, mudah-mudahan nanti akan berkembang lebih lanjut dalam tanya jawab. Kita akhiri ini dengan mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bu Dia. Ya baik, terima kasih pada narasumber kita Bapak Ardoni. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, mungkin kita akan membahas terlebih dahulu dengan Bapak Ibu kita yang sudah hadir hari ini. Untuk sesi pertama mungkin saya bisa minta kesediaan dari ibunda kita, Ibu Wina, Erwina. Gimana Ibu? Halo Ibu. Ya, halo. Ya. Oke Ibu. Ya. Ya. Terkait materi kita hari ini Ibu. Ya, intinya sih dalam penelitian itu selalu ada urutan-urutan jelas secara ilmiah begitu. Urutan-urutan jelas secara ilmiah itu menjadi dasar, dan kembali mungkin yang harus diperhatikan metodologi ya Pak ya. Kalau metodologinya kuanti akan latar belakangnya jadi deduktif misalnya. Kalau kuali menjadi induktif. Itu juga menjadi dasar sehingga penulisan itu terstruktur rapi. Logikanya suatu penelitian ilmiah itu urutannya jelas gitu, seperti yang tadi sudah digambarkan. Cuman apakah ada kekhususan dari bidang perpustakaan? Kalau kita lihat metode penelitiannya juga, kemudian ada seperti misalnya pengukuran bibliometrik, kemudian sensometrik, infometrik misalnya, kemudian analisis isi, itu apakah akan mempengaruhi dalam siklus itu? Itu gitu yang ingin saya. Oke. Oke. Ya, Ibu. Ya. Ya. Ya, terima kasih Ibu untuk bahasanya. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita minta pada Bapak Arwendria. Ya, Pak. Baik, terima kasih Bu Dian Hasfera, Bapak Ibu, terutama pembicara Pak Ardoni yang semakin lama semakin ganteng ini. Bapak Ibu, saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini memang sudah sering kali kita mendiskusikan ya. Saya secara pribadi dengan Pak Ardoni mendiskusikan permasalahan-permasalahan ini. Karena beberapa Pak Doni juga adalah reviewer dan dia juga sering membaca beberapa tulisan-tulisan atau artikel yang ditulis oleh para pustakawan. Ada beberapa catatan yang hampir mirip lah catatannya, bahwa dalam membangun masalah itu sering terjadi menggunakan perasaan di situ. Menurut pendapat saya atau yang pandangan saya gitu, tanpa dilengkapi dengan data, itu sudah dianggap sebagai sebuah data. Ini kebanyakan terjadi seperti itu. Padahal kalau itu dikatakan bahwa ada masalah, ya kalau ada kekurangan, apa data yang kekurangannya itu? Ini yang rata-rata yang bisa saya temukan di beberapa artikel-artikel ditulis oleh kawan-kawan. Kemudian tidak berupaya membaca ulang kembali. Benar nggak ada masalah di situ? Benar nggak ada perbedaan antara kenyataan dengan harapan seperti Pak Doni jelaskan tadi? Di paragraf mana yang menyatakan bahwa ini kenyataan? Di paragraf mana bahwa ini harapan? Sehingga dari dasar itu bisa kita rumuskan masalahnya. Nah, kadang-kadang karena ini terlepas antara masalah dengan rumusan masalah, itu nggak matching.
Penyebabnya banyak yang saya lihat. Salah satu yang paling yang paling banyak ditemukan itu adalah kita terlalu fokus pada judul seperti Pak Roni sampaikan tadi. Padahal judul itu bukan sesuatu yang sakral, bisa kita perbaiki terus-menerus. Bahkan sampai artikel itu selesai, atau penelitian itu selesai, judul bisa kita perbaiki terus-menerus. Nah, ini yang paling banyak saya lihat kalau itu kita anggap itu di bab 1 atau latar belakang. Nah, ini yang permasalahan terbelakang. Dan kemudian adalah dalam menemukan literatur yang relevan, itu yang paling banyak. Ketika bicara yang sudah spesifik literasi informasi, kadang-kadang masih bicara juga tentang perpustakaan. Kadang memasukkan semuanya. Jadi lebih banyak mengandalkan jumlah halaman daripada eksistensi dari pengetahuan itu sendiri. Jadi dengan rumusan masalah seperti Pak Ardoni sampaikan tadi, sebenarnya kita sebagai penulis sudah tahu building blocks atau kata-kata kunci apa yang kita perlukan untuk menelusuri literatur, sehingga literatur yang kita kumpulkan itu benar-benar membantu kita dalam membahas hasil temuan-temuan itu. Mungkin itu saja Pak Don, yang ini pengalaman dari yang saya lihat ketika saya mereview beberapa artikel-artikel yang ditulis oleh para pustakawan. Demikian, terima kasih. Iya. Baik, kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Kebetulan di sini sudah ada ya beberapa pertanyaan dari peserta. Mungkin saya masuk yang pertama dulu ya, Pak Ardoni. Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Wahid Nasihudin. Nah, jadi Bapaknya nanya nih, Pak Ardoni, ya untuk KTI yang berdasarkan simulasi sistem aplikasi atau digital library misalnya, dan best practice dalam kategori kegiatan pustakawan, bagaimana cara mendeskripsikan hasil analisis penelitiannya? Apakah harus ada model atau konsep teoritisnya, atau juga cukup dengan literatur ilmiah yang relevan? Gitu Pak Ardoni. Ini yang pertama. Mungkin satu-satu dulu ya Pak ya, atau ditampung semuanya? Atau langsung jawab bisa? Oke, silakan Pak Ardoni. Nanti kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ya, best practice atau simulasi sistem ya, itu apapun yang kita bahas, tetap saja harus ada literaturnya, ada teorinya. Tentu kita membuat model itu, kita membuat sistem itu, ada dasar teorinya. Tidak mungkin kita karang-karang sendiri, tiba-tiba muncul inspirasi, tidak mungkin. Karena kalau model yang kita buat itu harus ada dasar, ada literatur, ada ilmu sebelumnya. Kalau bikin lagu mungkin tiba-tiba saja muncul. Tapi kalau bikin karya ilmiah tidak mungkin. Maka perlu juga ada literatur, ada konsep, dan kita harus melihatkan hasilnya. Seperti apa model yang kita buat? Seperti apa itu? Bukan produk ya, tapi hasilnya. Hasil daripada kita mau bikin model ya modelnya. Kalau kita simulasi sistem ya sistemnya. Lalu kita uraikan dengan jelas, oh ini loh sistemnya begini membuatnya, sebabnya ini. Hasilnya seperti ini, lalu kegunaannya ini. Kira-kira sama saja dengan KTI yang lain. Hanya bahan yang berbeda. Seperti kata Bu Wina tadi, ada bibliometrika misalnya. Nah itu kan datanya, itu masalah bidangnya yang bibliometrika, tetapi sebetulnya cara menguraikannya ya sama saja. Tidak bisa pula bibliometrik itu muncul dari pikiran kita, harus ada literatur, harus ada bagaimana di lapangan. Lapangannya tidak harus lapangan yang sebenarnya, mungkin lapangannya di atas kertas. Lalu ada teori tentang itu, kita bandingkan keduanya, hasilnya adalah simpulan berupa jawaban dari rumusan masalah tadi. Jadi model yang kita buat, perlihatkan modelnya, simulasi, mana simulasinya, jelaskan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan menjawab. Iya, baik, terima kasih ya. Semoga terjawab ya Pak Wahid ya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak Ardoni. Ini dari Ibu atau Mbak Novela Asri.
Pak, bagaimana tips agar kita objektif ketika melakukan kajian atau penelitian di perpustakaan sendiri? Jadi ke lembaga tempat bekerja sendiri, Pak. Iya. Orang biasanya tidak objektif karena ada kepentingan. Jadi dia tidak objektif karena ada kepentingan di situ. Nah, buang saja kepentingan itu. Kita buang kepentingan kita. Jadi tidak mikir pribadi, tidak memikirkan bos, tidak memikirkan rektor. Kita hanya memikirkan objek yang kita kaji. Ya kalau ternyata objek itu memang jelek, ya sudah sebut saja jelek. Nah, itu pasti objektif kita. Tapi kalau kita pikir anaknya segan ini, seperti kata Pak Wen tadi, karya ilmiah harus bebas dari perasaan. Tidak ada perasaan-perasaan. Ilmu itu tidak pakai perasaan. Tidak ada manenggang di situ. Jadi kalau memang 2 tambah 3 itu 5, iya 5. Tidak bisa mentang-mentang dia bos, maksa. Tidak bisa. Kita segan, tidak bisa. Jadi bagaimana membuat kita objektif? Lupakan perasaan. Itu saja saya. Terima kasih. Oke, ya artinya nggak boleh baperan ya Pak ya, bikin Ya, nggak boleh karya ini. baper. Jangan baper. Baik, nggak boleh baperan, iya. Sip. Terakhir nih Pak, pertanyaan dari Petrus Lende. Saya ingin tanya berkaitan dengan rumusan masalah. Bagaimana seorang peneliti mengidentifikasi masalah dalam sebuah karya ilmiah? Gini, identifikasi masalah itu misalnya, saya beri contoh yang ringan saja lah. Ya. Misalnya kita pagi-pagi sakit perut. Biasanya enggak. Jadi sudah berbeda harapan dan kenyataan. Harapan kita enggak sakit, sekarang ternyata sakit perut. Maka kita identifikasi sekarang. Apa sebabnya? Oh, mungkin salah makan. Udah pikir-pikir, enggak mungkin salah makan. Orang saya belum makan dari kemarin. Berarti tidak salah makan. Kemudian barangkali misalnya datang bulan. Oh, mungkin saya datang bulan nih karena sakit perut. Loh, saya kan laki-laki. Nah, enggak mungkin. Lalu kaji-kaji lagi. Oh, jangan-jangan karena saya enggak makan ya. Saya mah. Kita pikir-pikir kembali. Oh iya, 5 tahun yang lalu saya pernah sakit. Berarti ini mah ini penyebabnya. Nah, itu namanya identifikasi masalah. Kita lakukan itu sampai ketemu penyebab yang mungkin bisa dijawab. Belum ada jawabannya. Tapi ada, jawabannya akan ada, mungkin bisa, sekian lama lagi. Jadi itu jadi rumusan masalah. Jadi mengapa tidak identifikasi masalah? Kita mencari rumusan masalah. Mana rumusan masalah yang mungkin dijawab? Yang sudah dijawab, tidak usah. Yang tak bisa dijawab, tidak usah juga. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Oke. Mungkin dapat saya simpulkan dari materi kita hari ini bahwa yang pasti dalam menulis karya ilmiah itu seperti yang disampaikan Pak Roni tadi di awal, itu harus jelas ya. Yang jadi masalah itu sebenarnya tidak sesuai antara harapan dan kenyataannya di lapangan seperti apa. Kemudian juga dari Bu Wina dan Pak Wendria tadi juga telah kita dengar bersama-sama. Pada dasarnya memang dalam menulis itu seringkali kita itu terpaku pada judul ya Pak ya. Judul, jadi ketika dalam mengembangkan tulisan, balik-balik ujung mikir sesuai dengan judul enggak. Akhirnya bagaimana cara dikait-kaitkan harus sama dengan sesuai dengan judul. Sementara kan bisa saja tulisan kita berkembang, tidak ada salahnya nanti di ujungnya judul kita ganti sesuai dengan tulisan yang kita buat. Dan juga yang terakhir itu nggak boleh baperan, itu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam menulis itu kita memang harus real, pure, ilmiahnya harus terlihat, tergambar. Mungkin untuk materi kita hari ini kita cukupkan di sini. Kalau dari saya selaku moderator itu juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam materi selanjutnya dari series webinar PDKNPD selanjutnya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Muhammad Fadli. Ya Pak Fadli.
Terima kasih Bu Dian, Pak Ardoni, Bapak Ibu di seluruh Indonesia, di mana saja berada. Ini sebuah paparan yang sangat menarik yang ditawarkan oleh PKMIPD pada hari ini, dan kita akan menghadirkan sebuah workshop menulis yang khusus diikuti oleh para pustakawan. Bapak Ibu boleh bergabung dengan laman atau grup WhatsApp yang sudah kita buat. Jadi semua informasi tentang menulis akan dipublikasi pada grup tersebut, dan grup menulis ini akan membimbing Bapak Ibu semua para pustakawan dan rekan-rekan mahasiswa untuk mempublikasikan karya Bapak Ibu pada jurnal-jurnal bereputasi, dibimbing langsung oleh para pakar di bidang keilmuan dan para subjek spesialis yang akan langsung mengguiding Bapak Ibu dengan source-source yang tersedia dari mereka. Terima kasih Pak Ardoni, Pak Arwendria, boleh sedikit sebelum jam 11 tepat ini saya mau ulas. Menarik paparan Pak Ardoni, saya masih ingat 10 tahun yang lalu saya jadi mahasiswa beliau di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Menulis karya ilmiah, Pak Ardoni itu simpel menjelaskan acara dengan logical construct ya. Kenapa komputer itu cepat? Saya waktu itu menjawab komputer cepat karena menggunakan CPU Pak, menggunakan motherboard dan segala macam. Ternyata tidak. Komputer itu cepat, simpel, menggunakan listrik. Logis Bapak Ibu. Listrik hanya mengenal dua, yaitu 1 dan 0, on dan off. Oke, nah begitu juga dengan menulis karya ilmiah, kita cukup punya satu kalimat utama dan ada berbagai kalimat penjelas. Dan fenomena-fenomena yang kita hadapi di lapangan, teman-teman para pustakawan dan para penulis artikel ilmiah dari review yang masuk ke dalam jurnal kami, yaitu latah dalam menulis. Ketika orang berbicara masalah literasi informasi, buru-buru atau rame-rame untuk membahas literasi informasi, padahal topik yang dia bahas tidak ada sama sekali tentang literasi informasi. So, saya menyarankan untuk menulis ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di dalam workshop, yaitu adanya koherensi antara keterkaitan antar paragraf, ada aktualisasi dan segala macam. Ini kita ungkap sedikit saja Bu Dian, dan para teman-teman diharapkan untuk mencari time source. Kalau kita bicara masalah literasi informasi, rujuk dong Paul Zukoski. Atau kalau bicara masalah personal knowledge, ayo dong Miko Polanyi yang digunakan. Ya, jadi bukan source sekunder yang digunakan dalam ini. Terus yaitu yang paling perlu adalah teruslah membaca. Saya sarankan kepada seluruh teman-teman yang hadir di dalam webinar ini, ada sekitar 200 orang yang dari tadi keluar masuk, kita bersama-sama untuk mabuk bir, baca, ikhlas, dan reading. Terima kasih Bu Dian. Ini langsung ditutup ya? Iya, udah ditutup, udah di closing. Terima kasih para pembahas. Kita akan hadirkan lagi materi-materi yang menarik di series Ilmu Informasi dan Perpustakaan. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni sampai tanggal 27 Juni, kami juga memiliki seri-series lainnya Bapak Ibu, yaitu series pendidikan, dan pastikan Bapak Ibu terdaftar di berbagai kegiatan PKMIPD. PKMIPD ini telah bermitra dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Alcatel-Lucent Enterprise, Kementerian PPN, Bappenas Republik Indonesia, Universitas Terbuka, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Ikatan Pustakawan Indonesia, dan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang. Acara ini disponsori oleh Alcatel-Lucent Enterprise dengan desk di Prancis. Bapak Ibu, terima kasih. Kita akan kirim ke email Bapak Ibu, dan materi juga dapat di-download pada link email yang kita sampaikan.